Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas geospasial, yaitu pengaplikasian teknologi geospasial di teknik sipil. Nah, dengan kami di sini mengambil judul hubungan HECRAS, desain sungai, dan teknologi geospasial. Tim kami berisikan saya sendiri Brenta Jasdinata dan teman saya Hersa Putri Maharani, Sinta Bella, Muhammad Irfan Kurniawan, dan Nugroho Alfiansyah. Latar belakang dalam pemilihan aplikasi ini adalah perencanaan dan desain sungai yang efektif merupakan hal penting dalam pengelolaan sumber daya air dan mitigasi bencana alam, terutama banjir. Sungai dan saluran air ini memiliki peran vital dalam mengatur aliran air, mendukung kegiatan ekonomi, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Namun, seiring dengan berkembangnya populasi dan urbanisasi, banyak daerah yang terletak di sepanjang sungai menghadapi risiko yang lebih tinggi terhadap banjir, erosi, dan penurunan kualitas lingkungan. Perkenalan, aplikasi HECRAS adalah suatu program yang integrated dari analisa hidraulik yang dapat berinteraksi dengan user melalui Graphical User Interface atau GUI. Nah, HECRAS ini mampu untuk melakukan perhitungan profil muka air untuk kondisi steady maupun unsteady, dan beberapa perhitungan desain hidraulik dan sedimen transport. Kemudian selanjutnya peran HECRAS dalam desain sungai. HECRAS atau Hydrologic Engineering Center River Analysis System digunakan untuk menganalisis aliran air sungai, menghitung kedalaman, kecepatan aliran, dan profil muka air. HECRAS penting dalam desain infrastruktur sungai seperti tanggul, bendung, dan jembatan, dengan melakukan simulasi untuk berbagai kondisi hidrologi dan hidraulik. Kemudian selanjutnya integrasi data spasial dari GIS. Teknologi geospasial atau GIS menyediakan data spasial yang sangat dibutuhkan dalam model HECRAS, seperti elevasi atau DEM, peta kontur, jaringan sungai, dan batas daerah aliran sungai atau DAS. GIS membantu mengonversi data topografi dan hidrologi ke dalam format yang dapat digunakan oleh HECRAS, memungkinkan pemodelan sungai yang lebih akurat dan relevan. Selanjutnya, simulasi aliran air dan analisis banjir. Dengan data yang dimasukkan dari GIS, HECRAS dapat digunakan untuk mensimulasikan kondisi air sungai, menghitung area yang terendam banjir, serta menganalisis risiko banjir untuk berbagai skenario. Peta genangan banjir yang dihasilkan HECRAS kemudian divisualisasikan dalam GIS untuk memberikan gambaran yang jelas tentang potensi bahaya. Visualisasi dan interpretasi data. Hasil simulasi HECRAS seperti peta banjir, profil aliran, dan kedalaman air dapat dipetakan secara lebih mudah dan efektif di GIS, yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih informasional. Perencanaan infrastruktur pengendalian banjir. Dengan output HECRAS seperti peta genangan dan zona risiko, perancang infrastruktur dapat menilai dan merancang solusi pengendalian banjir yang lebih baik, seperti penempatan tanggul, bendung, kolam retensi, dan jalur evakuasi. GIS digunakan untuk menilai lokasi strategis untuk infrastruktur dan mengevaluasi dampak dari berbagai solusi desain yang diusulkan. Selanjutnya ada monitoring dan pembaruan data. Teknologi geospasial atau GIS dan penginderaan jauh digunakan untuk memantau perubahan morfologi sungai dan membarui model HECRAS secara berkala. Pembaruan data dari pemantauan lapangan seperti perubahan aliran sungai, sedimentasi, dan perubahan penggunaan lahan dimasukkan kembali ke dalam model untuk menjaga akurasi prediksi.
Selanjutnya ada analisis risiko dan pengelolaan bencana. Data HECRAS dan YES memungkinkan analisis risiko bencana dan perencanaan mitigasi banjir berbasis lokasi, termasuk evaluasi dampak terhadap pemukiman, infrastruktur kritis, dan sumber daya alam di sekitar sungai. Pemetaan zona risiko banjir menggunakan GIS membantu dalam penentuan kebijakan perencanaan kota, seperti pembatasan pembangunan di area rawan banjir dan pembuatan jalur evakuasi. Sekian presentasi kami tentang pengaplikasian teknologi spasial di teknik sipil. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya ada visualisasi dan interpretasi data. Visualisasi hasil simulasi dapat ulang-ulang. Selanjutnya ada visualisasi dan interpretasi data. Visualisasi hasil simulasi dalam bentuk peta tematik dan analisis spasial memungkinkan perencana kota dan insinyur untuk mengidentifikasi titik rawan banjir dan merancang infrastruktur yang tepat.